Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama Ibu Dewi. Meskipun belajar di rumah saja, anti bosan dan tetap menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang Aku Anak Mandiri, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3, buku siswa halaman 71 sampai 82. Tidak lupa Bu Dewi ucapkan limpah terima kasih kepada kalian yang sudah like, subscribe, dan share video-video Bu Dewi. Baik, kali ini Bu Dewi mengharapkan bahwa kalian akan bisa mengenal jenis lambang atau simbol pramuka, mengenal sifat bangun datar persegi, serta mampu membedakan gerak kuat dan lemah pada tari tempurung. Baik anak-anak, sebelumnya ayo kita amati kegiatan mandiri apa saja yang dilakukan Udin. Kita akan kupas lebih lanjut dalam cerita berikut ini. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin adalah anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, tanda kecakapan khusus wajib ada 10 buah. Berikut ini contoh gambarnya. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Baik anak-anak, tahukah kalian arti tanda-tanda tersebut? Nah, ini dia. Ada tanda P3K, pengatur rumah, pengamat, juru masak, berkemah, serta ada penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Kalian bisa melatih salah satu keterampilan tersebut ya. Baik, sekarang kita amati kembali kecakapan khusus yang dimiliki Udin tadi. Nah, dia mampu merapikan kamarnya sendiri, sudah mampu menyiram kebun, menjahit atribut pramuka, dan membantu ibu di dapur untuk memasak. Kira-kira sekarang tanda kecakapan khusus yang mana yang sudah dimiliki oleh Udin sesuai dengan kemandiriannya itu? Benar sekali anak-anak, yang pertama adalah kecakapan pengatur rumah, lalu juru masak, juru kebun, dan menjahit. Sekarang coba kalian tentukan yang mana sajakah termasuk gambar kecakapan khusus. Benar sekali anak-anak. Juru masak, menjahit, dan penabung. Selanjutnya, coba kalian tentukan yang manakah termasuk tanda kecakapan umum. Betul sekali. Yang pertama adalah tanda tutup kepala, lalu ada tanda pelantikan siaga putri, dan tanda baru. Wah, kalian memang hebat ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita akan mencoba mengamati tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki oleh Siti. Yang pertama adalah tanda tutup kepala. Kemudian ada tanda pelantikan siaga putri, tanda pandu dunia, tanda lokasi, lencana wilayah, tanda jabatan, tanda baru, dan tanda kecakapan khusus. Baik, setelah kalian mengetahui tanda pengenal yang digunakan oleh Siti, sekarang Bude ingin menjelaskan bahwa
bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus dalam setiap kelompok pramuka itu berbeda. Nah, di sekolah dasar kita punya ada 2 kelompok yang kita kenal, yaitu kelompok siaga dan penggalang. Untuk siaga sendiri, bentuknya adalah segitiga dan hanya ada 1 tingkatan siaga. Sedangkan untuk tanda kecakapan khusus penggalang ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat purwa, bentuknya lingkaran, kemudian tingkat madya berbentuk persegi, dan tingkat utama berbentuk persegi 5. Bagaimana anak-anak? Jelas bukan untuk bentuk tanda kecakapan khusus itu? Nah, dibuat berbeda-beda ya anak-anak ya. Selanjutnya, Bu Dewi minta kalian untuk mengamati bentuk tanda kecakapan khusus berikut ini. Ya, benar anak-anak. Tanda kecakapan khusus ini berbentuk persegi. Sekarang kita berikan nama. Persegi A, B, C, D. Lalu kita akan belajar mengenal sifat-sifat persegi itu dengan melakukan beberapa pengujian. Yang pertama, ukurlah setiap sisi yang ada pada persegi tersebut menggunakan tali anak-anak ya. Pertama kita ukur sisi AB. Kemudian sisi yang kedua, sisi BC. Sisi yang ketiga, sisi CD. Dan sisi yang keempat adalah sisi DA. Dari sini kita tahu bahwa sifat yang pertama adalah persegi memiliki 4 buah sisi. Sekarang kita akan coba membandingkan panjang sisi-sisinya tersebut. Sisi AB kita bandingkan dengan sisi BC, bandingkan juga dengan sisi CD, dan yang terakhir bandingkan dengan panjang sisi DA. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas bukan bahwa keempat sisinya tersebut panjangnya sama? Baik, selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana dengan bentuk sudutnya. Nah, persegi punya 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sekarang kita akan belajar menentukan besar sudutnya atau bentuk sudutnya menggunakan pojok siku-siku. Yang pertama sudut A berbentuk siku-siku. Kemudian sudut B juga berbentuk siku-siku. Sudut C berbentuk siku-siku. Dan sudut D juga berbentuk siku-siku. Nah, dari percobaan kita kali ini kita mengetahui bahwa persegi mempunyai sifat memiliki besar sudut yang sama dan keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Artinya setiap sudutnya besarnya 90 derajat. Baik, setelah kita menguji sifat-sifat pada persegi, coba jawab pertanyaan Bu Guru berikut ya. Pertanyaan pertama, apakah persegi merupakan bangun segi 4? Jawabannya iya, karena persegi memiliki 4 buah sisi. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Setelah kita lakukan percobaan tadi, kita tahu bahwa keempat sisinya sama panjang. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan ukuran besar sudutnya? Setelah kita melakukan percobaan tadi, kita menemukan bahwa keempat sudutnya sama besar dan berbentuk siku-siku. Sekarang ayo kita coba buat kesimpulan tentang sifat persegi. Persegi adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, di mana keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Bagaimana anak-anak, sudah jelaskan tentang sifat-sifat persegi? Baik, jika sudah, sekarang Bu Dewi ingin menjelaskan kembali tentang tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh pramuka siaga. Nah, di situ ada 5 bidang, di mana kelima bidangnya dibedakan dengan warna-warna dasar yang berbeda. Pertama, kita akan melihat warna dasar kuning. Warna dasar kuning digunakan untuk bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak. Lalu yang kedua, ada warna dasar putih. Warna dasar putih digunakan dalam bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang ketiga, ada warna dasar hijau. Warna dasar hijau digunakan dalam bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Yang keempat, warna dasar biru digunakan dalam bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan yang kelima yang terakhir adalah warna merah. Warna merah digunakan dalam bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus dalam bidang seni budaya dengan belajar menari tari tempurung. Anak-anak sudah tahu gerakan-gerakannya kan? Oke, sekarang kita akan ulas kembali gerakannya satu persatu. Gerakan pertama, tepukan ke depan atas dan ke belakang bawah sambil tetap berada dalam barisan seperti contoh. Gerakan kedua, tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan 2 kali di sebelah kanan. Tepukan bergantian 4 kali seperti contoh. Ingat, dilakukan bergantian sebanyak 4 kali. Baik, lalu selanjutnya gerakan ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali sambil melompat seperti contoh. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali sambil melompat seperti contoh. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya gerakan keempat, tepukan ke kiri bawah, ke kanan bawah, ke kiri atas, dan ke kanan atas. Lakukan sebanyak 2 kali. Ingat, saat melakukan gerakan ke kanan atas, angkat juga kaki kirimu seperti contoh berikut. Baik, selanjutnya gerakan kelima, jalan ke kanan 2 langkah sambil tengokkan kepala ke kiri dan kanan, lalu tepukkan tangan 1 kali seperti contoh. Kemudian jalan ke kiri 2 langkah sambil tengokkan kepala ke kiri dan kanan, lalu tepukkan tangan 1 kali seperti contoh. Baik, lakukan gerakan tersebut sebanyak 2 kali ya. Dan gerakan yang terakhir adalah gerakan berjalan dalam barisan sambil tepuk ke atas dan tepuk ke belakang bawah, lalu buat lingkaran dan pulang kembali dalam barisan dan lakukan gerakan tepuk ke atas dan tepuk ke belakang bawah. Bagaimana anak-anak, sudah jelas bukan urutan tarian tempurung ini? Nah, perlu Bu Guru ingatkan bahwa jika kita tidak punya tempurung, kita bisa melakukan tarian ini cukup dengan menepuk kedua tangan kita, seperti contoh yang dilakukan oleh adik tadi ya. Jadi tidak harus menggunakan tempurung. Baik anak-anak, dengan begitu sekarang tentunya kita lebih tahu ya bahwa tari adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama. Anggota tubuh yang dapat kita gerakkan dalam menari adalah kepala, tangan, kaki, dan badan. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak tari dapat meniru gerak alam, gerak suatu kegiatan, atau menggambarkan perasaan penari. Dan gerak tari dapat dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya. Gerak kuat dalam tari biasanya diiringi dengan tempo musik yang cepat, di mana gerak kuat tersebut menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Nah, contoh dalam tari tempurung tadi, gerak kuatnya terdapat dalam gerakan melompat dan tepuk tangan ke atas. Sedangkan gerak lemah dalam tari biasanya diiringi dengan tempo yang pelan. Gerak lemah menggambarkan kesedihan, perasaan halus, dan sakral. Contoh dalam gerak tari tempurung adalah tepuk tangan ke bawah belakang serta berjalan dalam barisan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa membedakan gerak kuat dan lemah dalam tari tempurung? Baik, jika kalian sudah mampu, maka pembelajaran kita pada pembelajaran ketiga ini sudah selesai. Tetap keep healthy, stay at home, dan ingat, rajin untuk cuci tangan ya. Sampai jumpa.